Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semua teman-teman pelajar di SMPN 7 Kota Bumi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya bisa lihat nih teman-teman yang masih semangat pada pagi hari ini. Luar biasa. Saya boleh nyapa ya teman-teman. Ini ada Kak Ananda, ada Kak Dea, ada Kak Marisa, ada Kak Elizabeth, ada Kak Dimas nih, Dimas Musli. Halo semuanya. Ya, luar biasa sekali ya. Walaupun kita hari Senin nih, hari yang mana kita pertama kali lagi di setiap minggunya mengawali aktivitas nih. Tapi tetap semangat ya untuk teman-teman semua dan semoga kita semua tetap semangat sampai akhir acara nanti. Sebelumnya saya juga senang banget, senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa dalam webinar literasi digital tahun 2023 pada hari ini, yang tentunya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Hafizaki selaku moderator yang akan menemani teman-teman dan Bapak Ibu semua dari awal acara hingga akhir acara nanti teman-teman. Ya, sebelumnya izinkan saya teman untuk menyapa terlebih dahulu para pembicara dan tentunya ada keynote speech kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Tentunya ada ketiga narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya, yaitu yang kami hormati ada Bapak Ervan Hasmin, Eskom MT. Beliau adalah selaku Kepala Unit ICT Universitas DIPA Makassar. Narasumber yang kedua, ya, yang kami hormati narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Hasolfian, SPMM. Beliau adalah Asisten Administrasi Umum Setdaka Lampung Utara dan juga Kepala Dinas Pertanian. Yang kami hormati juga narasumber yang ketiga yaitu ada Bapak Arif Ramasyarif. Beliau adalah selaku founder Yayasan Komunitas Open Source. Dan juga kepada seluruh peserta webinar hari ini berbahagia. Baik teman-teman semua di seluruh SMPN 7 Kota Bumi, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Tak terasa teman-teman, kita sudah melewati kurang lebih ya pandemi COVID selama 2 tahun, masa-masa pandemi tahun ke belakang, dan alhamdulillah juga kita masih bisa kembali bertemu dalam forum ini, walaupun dalam keadaan daring, kita juga tetap harus semangat untuk bisa menggali dan mendapatkan ilmu atau insight baru pada hari ini, karena kita akan membahas tema yaitu belajar hak dan tanggung jawab di ruang digital. Wah, temanya luar biasa hari ini. Temanya tema yang sangat bisa menjadi pelajaran buat teman-teman dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari nanti. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita memulai webinar hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai teman-teman. Selanjutnya, teman-teman yang sudah hadir dimohon untuk dapat mengambil sikap duduk sempurna, karena kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik, terima kasih kepada seluruh para teman-teman pelajar yang sudah turun lagu Indonesia Raya. Karena akan menyanyikan lagu kebangsaan, kita akan semakin meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Pada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti
kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu dia Bapak Samuel Abrijeni Pangrapan yang sudah memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Kalau kita dengar tadi teman-teman, Bapak Samuel Abrijeni Pangrapan memberikan informasi bahwa Indonesia ini sedang berada di tahap transformasi di dunia digital. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyediakan wadah untuk teman-teman belajar literasi digital, dan tentunya kita mempunyai 4 pilar literasi digital yang kita harus ketahui bersama. Apa saja 4 pilar literasi digital itu? Berikut videonya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia video keempat literasi digital yang sudah dibahas. Tadi kita sudah melihat 4 pilar literasi digital itu ada kecakapan digital, ada keamanan digital yang tentu juga penting tadi ya untuk mengenal kita ketika kita berselancar di dunia sosial, di dunia digital, mohon maaf, atau di media sosial, begitu teman-teman. Yang ketiga ada etika digital. Etika ini penting ketika kita berinteraksi langsung terhadap sesama pengguna sosial media di era digital ini. Yang keempat tadi ada budaya digital atau digital culture. Yang tentunya teman-teman akan kita bahas kupas tuntas di webinar hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib di webinar hari ini yang teman-teman perlu ketahui bersama. Yaitu tata tertibnya, teman-teman, yang pertama, sebagai wujud ketertiban teman-teman harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format, yaitu nama dan nama instansi teman-teman atau nama sekolah teman-teman. Yang kedua, teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Yang ketiga, apabila teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan memberikan nama dan kepada siapa narasumber diajukan. Yang keempat, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang kelima, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, itu dia tata tertib yang sudah saya bacakan dan dimohon kepada teman-teman pelajar harap bisa mengikuti tata tertib pada acara webinar hari ini. Sebelum itu, saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman untuk bisa membagi keseruan atau ilmu nih yang teman-teman dapatkan di acara hari ini dengan mention @literasidigitalkominfo di media sosial Literasi Digital Kominfo, yaitu ada Instagram, ada Facebook fanpage, dan tentu juga ada YouTube nantinya teman-teman. Boleh ya teman-teman share keseruannya
share apa saja yang teman-teman dapatkan pada hari ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, nanti juga ada 10 penanya terpilih, teman-teman, yang nantinya akan dapat saldo e-wallet untuk teman-teman dengan menanya kepada narasumber, dan tentunya nanti ada 7 penanya terpilih. Ya, luar biasa sekali antusiasnya teman-teman. Kalau saya lihat di layar saya hari ini, kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget ya untuk belajar dan menggali insight-insight baru pada hari ini bersama narasumber-narasumber kita pada hari ini. Ya, kita langsung saja masuk ke pemateri pertama. Kita akan membahas mengenai safety digital atau keamanan digital. Tentunya akan dibahas oleh Bapak Ervan Hasmin selaku Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar. Kita panggilkan saja langsung narasumber kita yang pertama, yaitu Ervan Hasmin. Halo Pak. Halo, selamat pagi Mas Hafiz. Gimana kabarnya? Selamat. Alhamdulillah, saya baik Bapak. Pak Ervan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Salam teman-teman dari Lampung. Teman-teman di Lampung. Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa Bapak semangatnya. Teman-teman bisa nih mencontoh semangat Pak Ervan nih ya pagi-pagi hari ini. Ya, Pak Ervan, apakah sudah siap Pak Ervan untuk memaparkan materinya? Siap, izin Mas Hafiz, saya share screen untuk kita sharing ya, sama-sama. Silakan. Ya, baik, dipersilakan Pak Ervan, waktunya 20 menit. Pak Ervan, nanti mohon izin Pak Ervan, saya akan mengingatkan sebelum waktu selesai. Pada Bapak Ervan, dipersilakan. Siap. Oke, izin terlebih dahulu membawakan materi Bapak Sofyan dan Mas Sarip. Izin. Jadi salam kenal adik-adik SMP Lampung Utara ya. Perkenalkan, nama saya Ervan Hasmin ya. Jadi keseharian saya sebagai Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar dan pengajar di 2 universitas, baik Universitas Dipa Makassar dan Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi walaupun saya bernomisili di Makassar ya, dengan perkembangan teknologi informasi itu memungkinkan saya masih bisa mengajar di tempat yang lain ya, seperti itu. Mungkin admin bisa membatasi akses peserta ya, begitu. Oke, teman-teman, salam kenal dari Makassar, teman di Lampung Utara. Bisa ya. Oke, jadi latar belakang salah satu pilar budaya digital itu adalah karena dengan perkembangan teknologi informasi ini, kita sebagai orang ya, yang berinteraksi itu masih kurang tentang minimnya hak-hak digital. Kemudian kebebasan berekspresi kita bisa lihat saja ya, beberapa tahun terakhir ini ada banyak ya, cukup banyak ini orang kebablasan berkomentar sesuka hati. Itu salah satu kebebasan berekspresi yang kebablasan. Kemudian pelanggaran hak cipta negara intelektual, itulah yang coba kita sharing sama-sama hari ini. Atau saya dengan pilar budaya digital, bagaimana menumbuhkan budaya yang baik dalam komunikasi berinteraksi di media digital. Oke, kompetensi budaya digital, ya, apa sih yang bisa kita capai ya? Banyak kompetensi tentang budaya digital dan proses illustrated. Khusus untuk hari ini kita akan bahas tentang pengetahuan akan hak-hak digital. Apa sih hak kita di dunia digital yang bisa kita sharing sama-sama? Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita? Karena tentu saja ketika kita memilih untuk berinteraksi, untuk hidup di ruang-ruang digital, kita tidak lagi menyebutnya dunia maya ya. Dunia maya punya berkonotasi bahwa di sana tidak nyata dunia maya, tapi kita menyebutnya dunia digital. Karena di sana adalah bentuk realitas lain, dan itu nyata dan kita harus tanggung jawab untuk berinteraksi di sana. Kita tidak boleh hit and run seperti itu.
kita harus bertanggung jawab, kita harus hidup bersosial di dunia digital dengan berbagai. Untuk itu kita harus mengetahui hak-hak digital kita. Seperti itu ya. Oke. Ya, termasuk budaya kita di sini ya. Seperti bagaimana ada narasumber memaparkan materi, adik-adik masih mencoret, gitu kan? Itu kan salah satu bentuk budaya yang tidak baik seperti itu ya. Walaupun nama-namanya ini bisa disebut siapa-siapa yang mencoret. Bara, Muhammad, itu kan, Afial, Kennedy, itu tuh mohon. Ya kan, ketahuan loh siapa yang mencoret. Jejak digital itu ada, seperti itu. Kan tinggal dilapor saja ke gurunya, Pak Ustadz bilang, gitu ya. Jadi tolong. Jejak digital ada itu salah satu karakter digital. Kita punya log, kita bisa melakukan. Jadi kita harus tahu hak-hak digital kita seperti apa di sini. Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia betul harus mendasari aktivitas digital kita dengan apa? Dengan budaya Pancasila, ya kan? Budaya Pancasila harus kita tanamkan dalam berinteraksi di dalam dunia digital kita, dalam kehidupan digital kita sehari, baik sosial media, terutama di sosial media seperti itu. Oke, yang pertama kita tahu negara kita punya panduan hidup dalam khusus berinteraksi sama yang lain, yaitu Pancasila. Sila 1 sampai 5 ini bisa kita terapkan di ruang digital. Ya kan, misalnya sila pertama itu kita harus saling menghormati perbedaan pandangan dan kepercayaan di ruang digital. Sila kedua, kita bisa memperlakukan orang adil di ruang digital. Sila ketiga, kita harus menjaga persatuan dengan tidak menghina perbedaan, menghina kekurangan orang lain di ruang digital. Nilai keempat, kita menghargai pendapat karena itu adalah sikap demokratis. Ya. Sila kelima, gotong royong. Ya kan, kita harus bersama terus hidup di dalam ruang digital dengan budaya gotong royong seperti itu. Oke, apa sih itu hak-hak digital? Ya kan? Jadi, hak digital adalah hak manusia untuk menjamin kebebasan untuk akses menggunakan menyebarkan digital. Jadi kita punya hak konten, menyebarkan informasi yang baik, tentu saja ada hak tanggung jawab, ya kan? Jadi menjaga hak atau mereputasi orang lain, kita tidak boleh sembarang membuat berita-berita yang tidak benar seperti itu. Menjaga keamanan sosial, ketertiban masyarakat, kesehatan dan moral publik seperti itu ya. Terus bagaimana sih negara menjamin bahwa Faisal, tolong ya, jangan dicoret-coret lah, dengan ya. Oke, kita lanjut. Negara harus hadir dengan melindungi hak-hak digital warganya. Yang pertama, undang-undang negara hadir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Undang-Undang ITE. Di situ menjamin bahwa seorang itu punya hak menyalurkan pendapat dan dilindungi oleh negara. Kedua, peraturan pemerintah tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nomor 4, turun lagi ke peraturan telekomunikasi dan informatika nomor 5 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik di privat. Jadi negara melindungi kita apabila hak-hak digital kita diganggu, kita bisa melaporkan dan begitu. Kita tahu banyak sekali sekarang kasus-kasus ranah-ranah digital yang akhirnya masuk berurusan sama polisi dan lain-lain. Jadi karena memang ada orang yang akhirnya melanggar hak orang lain di ruang digital. Oke. Kita tahu kondisi hak digital di Indonesia sekarang punya tantangan tersendiri ya, karena tetapi ini umur undang-undang kita belum 100 tahun, kita masih perlu banyak belajar tentang bagaimana kita menghargai hak digital orang lain, tentang berperilaku sopan, ya kan? Sopan dalam hal ini menghargai orang yang sudah punya pendapat, ya kan, tidak mencoret-coret materinya seperti sekarang. Oke ya.
nanti log-log yang mencoret kami kasih, nanti hostnya kasih ke gurunya lah. Ya, kan? Ada 18 ya, ada kondisi digital di Indonesia, mulai dari akses internet yang terbatas, terutama di kelas Indonesia, kebebasan berekspresi. Kita masih sering kebablasan dalam kebebasan berekspresi. Kawan digital kita tahu masih saja ada case-case penjebolan data warga negara, kekerasan berbasis gender juga kita tahu banyak. Ada beberapa case-case tentang bagaimana perlakuan kasus berbasis gender di ruang-ruang digital seperti itu ya. Tapi dalam 2 tahun terakhir kita tahu Kominfo terus intensif mengandalkan literasi digital di tahun ketiga. Kalau tidak salah, tentu saja ini akan berdampak pada kualitas sosial media kita, kualitas dunia digital kita. Kita tahu sudah mulai berkurang gitu. Walaupun tetap ada, itu kan upaya-upaya yang tidak mudah, yang kita secara bertahap kita perbaiki. Salah satunya dengan kegiatan seperti ini, kesadaran bahwa menghargai orang lain itu penting, seperti itu. Karena itulah budaya kita, ya kan. Hak, ya kita ada bagi menjadi 3 hak. Ya. Pertama, hak untuk mengakses, ya kan. Jadi kebebasan mengakses internet, ya kan, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan kontrol keberadaan internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar JTS, penapisan dan blokir. Itu hak untuk berekspresi. Negara menjamin atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat yang tidak menyinggung pornografi, tidak menyinggung harkat dan martabat orang lain. Hak untuk merasa aman, bebas dari penyadapan massal, pemberitahuan tanpa alasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyiaran secara itu hak kita di internet, ya kan? Itu negara jamin dengan menjamin apabila dia melanggar hak kita bisa laporkan dan negara akan membantu kita memproses. Dalam artian bisa negara akan membantu kita menghukum orang yang melanggar hak orang. Begitu pun kita, kalau kita melanggar hak orang lain dan orang kita melapor, tentu saja kita akan, dalam bahasa sederhananya, kita akan kena pasal, gitu ya kan. Kita tahu dewasa ini akhirnya di Indonesia banyak juga ya, orang yang akhirnya seperti kasus pencemaran nama baik paling banyak ya, karena secara mungkin tidak sengaja atau maupun sengaja menyinggung orang lain, memaki orang lain, orang itu merasa. Mungkin kalau mau perbedaan, kalau misalnya kita menyinggung orang lain, kalau dunia faktor mungkin hanya orang dalam satu ruangan saja. Kalau di ruang digital, itu kita bisa asumsikan seluruh dunia mengetahuinya, karena seluruh dunia bisa membacanya. Seperti itu. Itu ragam-ragam hak digital kita ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak melanggar, ya kan? Ini jadi panduan sederhana bagi kita, terutama adik-adik yang sudah, ini bisa jadi panduan kita. Oh, ini yang saya harus lakukan agar tertib, ya kan? Menjadi budaya kita, budaya digital kita yang berbilang. Jangan mencemari nama baik, ya kan? Jangan memaki, menyinggung orang lain di internet, ya kan? Karena ini pasalnya cukup berat, karena kalau di sosial media, di ruang-ruang digital itu semua orang bisa membaca, gitu kan? Seperti ini, Sutrisno, saya tahu Anda lagi mencoret-coret diri saya, ya kan? Terus jangan menyebarkan berita bohong, ya kan? Hoax itu bisa dibatasi, ya kan? Ya jangan, kalau ada konten berita terus kita tidak yakin gambarnya kurang, nggak usah report, nggak usah diteruskan, nggak usah kita post. Cukup sampai di kita. Kalau perlu, ya kita sampai kepada melaporkan kalau kita bisa memvalidasi. Tapi untuk tahap awal stop sampai di kita sampai, ya kan? Kita puji ya stop mencuri-curi seperti itu. Terus jangan membuat kebencian. Ini kecuali masyarakat ini tidak boleh. Terus jangan mengancam orang lain, tulis di komentar, awas kau, sering kau pulang sekolah. Itu bahaya itu. Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Selain itu apalagi ya, jangan menyebarkan video yang ada unsur pornografi. Ini yang cukup
keras menghukum video-video yang ada unsur pornografi. Terus kalau adik-adik punya pengetahuan terhadap kemampuan meretas akun, itu jangan dilakukan kecuali untuk melakukan uji coba. Ya, ilmu hacking itu penting untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang baru, tapi bukan untuk mengganggu privasi. Seperti itu ya, polisi kita, cybercrime kita mulai bagus, mereka sudah belajar bagaimana mengidentifikasi pelaku kejahatan di rumah. Ya, kita sudah semakin baik sama kita. Oke, itu yang bisa saya sharing. Nanti kita lanjut lagi di tahap tanya jawab. Sebelum itu kesimpulannya, ini digital adalah dunia kita sekarang ini. Jadi kita tidak bisa lepas tanggung jawab. Oh, ini dunia saya bertanggung jawab, dunia nyata, ini dunia maya. Makanya kita tadi di awal sebelum kita tidak menyebut dunia maya. Ya, kita menyebut ruang digital. Karena saya memilih dari sana, saya punya dan tanggung jawab, saya punya hak di sekeliling negara, dan saya punya tanggung jawab apabila saya mengganggu orang lain, tentu saja ini akan menjadi perkara. Jadi ada hak dan tanggung jawab. Ruang digital adalah dunia nyata kita dalam bentuk digital. Mari kita bertanggung jawab, dan teknologi membantu. Bayangkan dalam ruang digital, kita tidak bisa ketemu 500 orang dalam ruang digital seperti sekarang. Oke. Itu saja, dan materi ini bisa di-download di follow IG Cyberkreasi, atau untuk materi ini modul budaya digital. Banyak materi yang bisa di-share di situ, banyak cakupan-cakupan materi tentang budaya digital ya. Atau bisa kunjungilah literasi digital ID untuk menambah pemahaman tentang literasi digital. Oke, sekian dari saya kembalikan Mas Hafiz. Ya, luar biasa sekali Pak Irfan atas pemaparannya hari ini yang membahas mengenai hak-hak kita, tentunya tanggung jawab kita di era dunia digital pada hari ini. Tentunya tadi banyak sekali hak-hak kita, walaupun kita bebas berekspresi ya Pak Irfan ya di dunia digital, tapi kita juga harus paham sejauh mana kita berekspresi dan sejauh apa kita bisa mempertanggungjawabkan hak-hak kita tersebut tadi. Baik Pak Irfan, terima kasih atas pemaparannya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya, adik-adik. Siap. Iya, luar biasa sekali. Teman-teman, saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman nih yang tadi masih coret-coret atau mungkin spam chat di kolom chat. Sebaiknya teman-teman sudahi, atau teman-teman tahan dulu, nanti dulu, karena kita di sini belajar bareng-bareng teman-teman. Kasian teman-teman kita yang mau belajar jadi keganggu. Apalagi kita juga sebagai pelajar yang punya etika, yang punya adab, tentunya kita juga harus bisa menghargai narasumber-narasumber kita yang lagi memaparkan materinya. Baik, tadi itu Pak Irfan sudah menjelaskan tentang hak-hak digital di sesi pertama. Tentunya kita lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua, teman-teman. Untuk narasumber kedua kita membahas mengenai digital etik. Tentunya bersama Bapak Sofyan, beliau adalah selaku Asisten Administrasi Umum Setdakap Lampung Utara dan Kepala Dinas Pertanian. Kita langsung panggil saja Pak Sofyan. Halo Pak Sofyan, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adinda Moderator, Adinda Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Sofyan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat ya Pak Sofyan ya? Semangat. Semangat, luar biasa sekali. Pak Sofyan, apakah sudah siap Pak Sofyan untuk memaparkan materinya hari ini? Ya, insya Allah. Siap. Oke. Baik, dipersilahkan Pak Sofyan untuk memaparkan materinya. Waktunya 20 menit Pak Sofyan, dan mohon izin, nanti saya akan mengingatkan Pak Sofyan untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Sofyan, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terimalah salam khusus dari masyarakat Provinsi Lampung dengan ucapan tabiun. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan jajaran Kementerian Kominfo, terutama Pak Dirjen
Aptika, Pak Samuel tadi telah menyampaikan sambutan, kemudian para narasumber, Pak Ervan dari Sulawesi Selatan ya, kalau tidak salah. Di kesempatan pagi hari ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan digital etik dengan submateri belajar hak dan tanggung jawab di dunia digital. Saya ingin menyapa anak-anak atau adik-adikku pelajar SMP, SMA yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ada SMP 10, ada SMP 7, SMP 1, dan seterusnya. Pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan hak dan tanggung jawab ketika kita berada dalam media digital. Kita ketahui di era akhir 80 atau 90-an bahwa luar biasa perkembangan dari teknologi digital di Indonesia. Dan ini tentu amat memberikan pengaruhnya. Sampai dengan 2021, data yang kita punya, itu lebih dari 200 juta pengguna internet. Bahkan bagi pengguna internet ini bisa jadi dipicu adanya COVID-19 kemarin. Di mana kita ketahui bahwa para pekerja atau ASN itu bekerja dari rumah, kemudian anak-anak sekolah itu tidak boleh tatap muka, bekerja melalui online ya, melalui sistem internet, dan ini memberikan mau tidak mau, karena tidak boleh tatap muka, harus menggunakan media online atau media digital, dan ini cukup membantu anak-anak didik beserta guru untuk tugas belajar mengajarnya. Nah, adik-adikku sekalian yang saya hormati, ya kita pahami dulu bagaimana yang dimaksud dengan etika digital. Etika digital itu adalah norma atau aturan atau nilai-nilai kepatutan, baik itu patut ataupun tidak patut, dan nilai-nilai kepantasan atau pantas atau tidak pantas yang disepakati secara bersama-sama, dan ini harus tercermin di dalam perilaku dari orang-orang yang ada di dalam dunia digital itu. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi, negara kita, negara Republik Indonesia sebagai negara yang berkembang, tentu akan menuju negara modern. Maka sistem pendidikan Indonesia harus mengikuti perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi digital ini. Di mana tadi saya sampaikan di era 80-an, 90-an, perkembangan teknologi digital ini sangat pesat perkembangannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan kalau kita lihat bahwa bagaimana perkembangan telepon saja misalnya, bisa kita lihat bagaimana susahnya komunikasi melalui telepon zaman dahulu. Ini masih mending dia masih pakai digit, dia masih pakai angka-angka. Dahulu kita pakai engkol dulu kan. Mungkin anak-anak atau bapak ibu guru juga masih ingat bagaimana telepon itu hanya berfungsi sebagai alat menelpon atau satu fungsi. Nah, hari ini kita sudah mengenal setidaknya ada 18 fungsi dari telepon hari ini gitu. Next, lanjut. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal apa itu etika digital. Jadi saya ambil singkat kepantasan, kepatutan, atau ketidakpantasan dan ketidakpatutan yang harus dipahami dan menjadi perilaku bagi setiap pengguna media digital ini. Dan ini harus kita pahami secara bersama-sama gitu loh. Next. Nah, apa saja yang akan menjadi hak kita di ruang digital ini? Tadi juga telah disampaikan oleh pemateri atau narasumber Pak Ervan, tadi sudah lebih lengkap tadi disampaikan. Hak untuk berpendapat dan berkreasi di dunia digital. Kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk dapat berpendapat, menyampaikan informasi di dunia digital. Tetapi tadi juga telah dikatakan oleh Pak Ervan bahwa kita tidak absolut, kita dibatasi oleh aturan-aturan bahwa
Antara lain kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menyerang orang gitu ya, orang lain, sehingga akan membuat ketersinggungan dan perselisihan. Lanjut. Kemudian ada hak atas privasi dan hak atas keamanan data. Jadi yang terkait dengan urusan pribadi tentu harus kita menghargai orang lain. Kemudian di dunia digital ini ketika kita tidak mempunyai etika pengguna dunia digital, tentu ini akan riskan terhadap keamanan data. Bagaimana data kependudukan kita, bagaimana data rekening bank kita misalnya, atau data-data lain yang dianggap penting yang hanya bisa dipergunakan oleh yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang harus diketahui oleh pemilik data tersebut gitu loh. Next. Nah, kemudian tentu kita menjadi pengguna media digital ini kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, terkait dengan tanggung jawab ini kita harus mampu untuk mengatakan tidak terhadap cyberbullying. Jadi kita tidak boleh kesenang-wenangan kita atau dengan sengaja kita mengirimkan pesan-pesan yang mengancam, mempermalukan, melecehkan, dan bahkan merendahkan martabat orang lain. Lanjut. Kemudian kita harus bisa melakukan penolakan terhadap penyebaran kabar bohong atau informasi yang sifatnya hoax. Artinya, dengan bijak, para pengguna media digital ini harus berhati-hati atau sangat berhati-hati ketika kita mendapat katakanlah share dari teman-teman kita, tentu harus kita dapat pelajari dengan seksama tentang kebenarannya. Jangan mudah kita melemparkan pesan-pesan yang belum tentu validasi atau kebenarannya. Oleh karena itu, kita sering mendengar ada istilah dunia ini ada di genggamanmu. Keselamatanmu juga ada di tanganmu, di genggamanmu. Karena dengan hanya katakanlah kita memencet digit-digit atau angka-angka yang ada di Android kita atau di ponsel kita, itu akan menjadi petaka ketika itu kabar bohong atau yang membuat ketersinggungan bagi orang. Lanjut. Nah, yang berikutnya kita harus menolak sembarangan posting data pribadi dan penting yang ada di dalam ruangan digital. Ada 7 hal yang tak boleh disebar sembarangan di media sosial untuk adik-adik, para siswa sekalian ketahui. Di samping ketahui tentu harus ketika tidak bisa dilakukan harus ditahan untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak boleh atau dilarang. Yang pertama yang terkait dengan tiket perjalanan atau boarding pass. Kemudian KTP atau SIM. Yang ketiga, melakukan selfie dengan menggunakan KTP atau kartu identitas lainnya. Kemudian dokumen-dokumen penting. Kemudian dokumen keuangan. Kemudian dokumen yang sifatnya rahasia. Meskipun kadang-kadang orang akan mengatakan bahwa ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, ketika itu menjadi rahasia, apalagi terkait dengan perusahaan, terkait dengan jabatan misalnya, tentu kita harus kedepankan untuk tidak menyebar secara sembarangan dokumen yang sifatnya rahasia itu. Kemudian kita jangan menjadi katakanlah semacam plagiator, dan kita dengan bangga menyebarkan hasil karya orang lain. Yang lebih parah lagi ketika hasil karya oleh orang lain kita mengklaimnya menjadi karya kita. Untuk adik-adik siswa-siswi sekalian yang saya hormati, tentu etika di digital terkait dengan dunia pembelajaran memang betul kita amat terbantu terkait dengan dunia pendidikan kita. Ada satu hal yang dibutuhkan etika daripada siswa dan harus dipahami oleh Bapak Ibu guru sekalian. Digitalisasi bahan pendidikan itu amat penting dibutuhkan bagi siswa karena dia bisa cepat, bisa tersaji dengan lengkap itu. Tetapi jangan lupa ketika ini terutama bagi Bapak Ibu guru agar berhati-hati dan harus diedukasi anak-anak kita pengguna Android itu agar disampaikan bahwa sebagai bahan belajar tentu
ini menjadi penting kita menggunakan media digital ini sebagai alat kita belajar agar lebih mudah dan lebih cepat gitu. Akan tetapi ketika memasuki masa ujian, tentu Bapak Ibu guru juga harus mampu mengawasi siswa-siswinya. Jangan sampai masuk ke ruang ujian masih menggunakan Android gitu loh. Nah, inilah betapa pentingnya harus diatur bagaimana beretika di dalam kita menggunakan berada di dalam media digital ini. Seperti tadi saya katakan, saat ujian dengan kesadaran yang penuh bahwa siswa-siswi itu harus secara fair mengikuti ujian bersama teman-temannya yang lain. Jadi harus diawasi ketika siswa-siswi masuk ke ruang ujian agar tidak menggunakan Android yang sifatnya nanti menjadi, kalau dulu zaman saya ada istilahnya ngepek. Nah, ngepek itu ada di siswa. Kalau dulu orang berlomba-lomba mungkin ditaruh di tangan, dibikin kertas, diikat sedemikian rupa. Itu adalah bagian dari usaha siswa-siswi. Tetapi kita harus punya sifat bahwa siswa-siswi itu adalah harapan bangsa ke depan. Maka diharapkan siswa-siswi itu menjadi anak yang memiliki integritas, anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan spiritual. Kejujuran itu menjadi penting terhadap keberhasilan seorang siswa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak sekalian, kepada teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan atas pemaparannya pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Nanti kita akan bertemu lagi Pak Sofyan di sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, teman-teman pelajar SMPN 7 Kota Bumi, itu dia Bapak Sofyan yang sudah membahas mengenai etika digital. Pentingnya etika digital ketika kita sudah berada di zaman digital pada saat ini. Tentunya ada satu topik lagi yang nggak kalah pentingnya, yaitu adalah digital skill. Kita membahas digital skill atau yang biasa kita bilang kecakapan digital, teman-teman. Jadi kita langsung saja ke pemateri kita yang terakhir, teman-teman, yaitu Bapak Arif Ramasyarif. Beliau seorang founder dari Yayasan Komunitas Open Source. Kita panggilkan saja Bapak Arif. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arif sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini gabungan pemateri dari seluruh Indonesia ya. Saya sendiri dari Jakarta saat ini. Luar biasa, dari Jakarta. Jakarta gimana Pak Arif hari ini? Cerah? Pak Arif? Hari ini cerah, tapi sebentar lagi juga pasti mendung. Gitu. Sebentar lagi pasti mendung ya. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap semangat ya Pak Arif ya. Betul. Ya. Baik, Pak Arif, apakah sudah siap Pak Arif untuk memaparkan materinya? Siap. Baik, Mas. Baik. Terima kasih. Persilakan Pak Arif untuk memaparkan materinya. Waktunya 20 menit Pak Arif. Nanti izinkan saya Pak Arif untuk mengingatkan di 5 menit sebelum waktu selesai. Dipersilakan kepada Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sapa kepada seluruh rekan-rekan yang pada hari ini hadir di aktivitas literasi digital. Kemudian terima kasih kepada pemateri, ada Pak Erwan, ini sahabat saya sejak lama. Kemudian Pak Sofyan ya, langsung dari Lampung Utara. Salam kenal Pak. Sekarang izinkan saya share screen dulu sebentar. Oke. Oke, apakah sudah terlihat ya? Oke, saat ini kita akan bicara etika. Ini etika kita di ruang digital. Tadi saya lihat para peserta ya sangat kreatif ya melakukan coret-coret ya. Nah, ini kreativitas yang memerlukan etika yang lebih baik. Karena di masa depan sebenarnya kalau kita bisa lihat teknologi terus berkembang, orang-orang semakin terdisrupsi pekerjaannya, sedangkan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki etika yang baik. Itu jauh lebih penting. Perkenalkan, nama saya Arif Ramasyarif. Saat ini saya founder Yayasan Komunitas Open Source. Ini sebuah yayasan yang memberikan aktivitas belajar secara gratis, dasar-dasar IT khususnya,
kepada mungkin kepada siswa-siswa yang ingin belajar IT dasar-dasar secara gratis. Jadi silakan di searching Yayasan Komunitas Open Source. Saat ini saya berkarir di Medco Energi Indonesia sebagai data analis. Kemudian setelah pulang bekerja, saya menjadi seorang dosen di 2 universitas di Jakarta. Saya menjadi ASEAN Data Science Explorer, kemudian menjadi salah satu Bangkit Academy. Kalau rekan-rekan pernah dengar tentang Google, Gojek, dan Traveloka. Dan alhamdulillah saat ini saya juga membantu pihak Provinsi Jawa Timur dalam bidang Satu Data Jatim. Kalau di Lampung mungkin Satu Data Lampung gitu ya. Kali ini saya di Jawa Timur membantu mengenai big data. Kemudian saya juga jadi mentor di Bangkit juga. Ini latar belakang. Nah, detailnya mungkin bisa dilihat di LinkedIn saya, di sosial media saya seperti Instagram atau Facebook yang berkaitan dengan bidang data. Kemudian yuk kita masuk latar belakang kenapa kita harus etis ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang coret-coret gitu ya, itu memang kreativitas gitu. Saya lihat bagus gambarnya gitu ya, warna-warni gitu ya. Tapi ini jadi tantangan. Sebenarnya etikanya bagaimana? Apalagi seperti disampaikan Pak Sofyan dan Pak Ervan menambahkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa bilang ini dunia maya, tapi dunia digital. Karena perbuatan yang kita lakukan di dunia digital ini adalah cerminan dari dunia nyata kita. Jadi kita harus bisa saling beretika. Khususnya kenapa kita memerlukan etika? Karena ada perbedaan kultural. Ini jauh lebih penting. Di Lampung kulturnya akan berbeda dengan di Jakarta dan berbeda juga dengan di Sulawesi. Jadi kita harus punya etika. Salah satunya yang tidak akan pernah tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh teknologi adalah kesopanan. Nah, ini jauh lebih penting, adik-adik sekalian ya. Oke, bila kita bicara soal etika, ini saya highlight ada 2 tempat, ada 2 komponen. Dari berbagai kompetensi ada 2 komponen. Pertama, kompetensi memahami netiquette, upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Nah, ini baru dicoret-coret tadi kan. Jadi membentengi diri dari tindakan negatif. Pak, tapi saya itu kreatif. Itu bukan kreatif ya. Itu terlalu kreatif gitu loh. Orang lagi bicara ini dicoret-coret gitu loh. Masih untung Zoom ini tidak bisa ngasih video. Bayangkan, kalau pemateri tadi lagi bicara tiba-tiba ada videonya unyil, videonya upin-upin, kan jadi lucu ya. Kita bentengi diri kita dari tindakan negatif di platform digital. Kemudian yang paling penting kenapa? Berhubungan dengan kolaborasi. Aman dan nyaman di platform digital. Bayangkan ya rekan-rekan, adik-adik sekalian yang masih muda, lagi pemateri lagi bicara, tiba-tiba tadi saya lihat ada gambar kodok. Loh, apa hubungannya materi dengan gambar kodok? Nah, ini jadi bahaya. Jadi tidak aman dan nyaman. Ini kompetensi yang harus dimiliki loh bagi adik-adik yang masih muda. Kenapa? Teknologi yang adik-adik hadapi ini semakin pintar. Tugas-tugas beberapa manusia sudah tergantikan dengan teknologi. Tapi kesopanan yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Ruang lingkupnya kesadaran, tanggung jawab, integritas, kebajikan. Khususnya tanggung jawab nih. Tadi Pak Ervan bilang, ini sudah tercatat loh. Siapa namanya yang coret-coret, siapa yang utak-atik ya. Adik-adik langsung kalau ditegur sama gurunya tadi, waduh bukan saya nih. Bukan saya, itu teman sebelah saya yang coret-coret. Padahal yang pegang HP adik masing-masing ya. Hati-hati. Kemudian sadar, pada saat tangannya mulai coret-coret, mulai nulis nama nih di kolom chat. Nah, lihat sadar. Saya sangat yakin hari ini adik-adik udah pada sarapan. Jadi kesadarannya timbul. Walaupun sebentar lagi jam 12, saatnya makan siang. Nah, tapi kesadaran itu pasti ada. Hati-hati. Sadar apa yang kita tulis, apa yang kita catat, apa yang kita coret-coret gambar kodok tadi, itu tercatat secara digital. Kita harus punya etikanya adik-adik. Oke. Next. Kemudian ini juga ya, kalau benci sama gurunya, Bu, ya jangan coret-coret di pematerinya gitu loh ya. Ini ujaran kebencian bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar. Apalagi di chat ya, saya tadi lihat lah, halo bro, lu ke materi halo bro, lu. Halo bro, ini aneh loh. Jangan menghasut ya, jangan menggambar tuh kan, lihat tuh. Ini yang harus dijaga adik-adik.
Etika dalam dunia digital itu adalah gambaran cerminan di dunia nyata. Kalau kita lagi sekarang di dalam kelas dan tiba-tiba benci sama guru kita, Bu, jangan di sini diungkapkannya ya. Itu karena pasti tercatat gitu. Tercatat. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, tidak perlu repot-repot menghapus karena pasti tercatat gitu. Nah, lihat. Kenapa tiba-tiba konten itu bisa muncul? Kenapa tiba-tiba kata-kata yang kurang baik bisa muncul di chat kita? Karena sebenarnya isi kepala kita sudah penuh dengan hal-hal yang juga negatif. Kalau kita seluruh kepalanya sudah penuh dengan kata negatif, itu isi chat Zoom. Nah, isinya, halo bro, apa kabar, hai, halo, udah main PUBG belum, ya, main Valorant belum. Nah, isinya seperti itu chat. Lebih dari ratusan chat itu isinya seperti ini. Itu. Tapi saya bersyukur rupa-rupanya pas materi saya nggak ada yang coret-coret. Alhamdulillah. Berarti mulai sadar ya. Nah, tolong ya. Jadi kalau memang kesel sama gurunya, kesel sama orang tuanya, atau lagi putus sama pacarnya yang SMP, nah, tolong jangan dicoret-coret. Oke. Next. Oke, next selanjutnya kita akan bicara soal yang paling penting juga adalah lihat. Ini survei tahun 2021 oleh Microsoft. Di sekolah dipakai Microsoft, pakai Office gitu ya, di sekolah ya, pakai Windows gitu ya. Ini survei untuk Indonesia. Lihat, ini lebih dari 318. Lihat posisi Indonesia. Posisi Indonesia dilihat mendapatkan nilai skor tertinggi 76. Kita cukup bangga ya. Kita harus mempertahankannya ini di masa depan. Kenapa? Nilai skor 76 ini menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling gak sopan di sosial media di seluruh wilayah kawasan ASEAN. Kita tepuk tangan ya. Memang terbukti. Baru hari ini saja terlihat gambar kodok muncul di pemateri ya. Tuh lihat. Pilihannya di tahun 2022, di 2023, apakah kita ingin mempertahankan skor ini? Nah, kayak di sekolahan ya, siapa yang dapat nilai tinggi, itulah yang terbaik. Nah, terlihat di sini. Ya, Indonesia mendapatkan nilai tertinggi untuk apa? Untuk kejelekan di seluruh ASEAN. Lo bayangin, tepuk tangan lo, kita bangga lo. Jarang-jarang lo dapat nilai tinggi lo kita. Kalau bisa jangan dikecilin ya adik-adik, jangan dikecilin. Kalau bisa habis acara ini langsung kata-kata yang hate speech aja keluar semua. Sehingga skor kita tetap tinggi di tahun ini. Nah, tetap semangat untuk berkata-kata negatif ya. Itu. Ini kalau mau. Tapi saran saya, yuk kita kecilkan nilainya. Tapi jangan diambil kata-kata, wah kalau kecil bagus ya Pak Arif. Iya bagus. Tiba-tiba matematikanya dapat nilai 2. Bahasa Indonesia dapat nilai 1, kata Pak Arif bagus loh, ini bubar ini sekolahan di sini, itu loh. Ini adik-adik, jaga kata-kata adik-adik di sosial media. Karena apapun yang ditulis, apapun yang dilontarkan, gambar yang diberikan, itu akan tercatat. Oke, lihat ya, Indonesia itu beragam warnanya. Apa yang benar, ada apa keyakinan yang benar di Jakarta mungkin belum tentu baik di Sulawesi, belum tentu baik juga di Lampung. Apa yang ada di Jawa Timur belum tentu juga di Aceh. Itu berbagai macam. Kuncinya adalah satu, menghargai satu sama lainnya. Nah, oke ya, saran saya ya, kalau ada kata-kata yang muncul jelek-jelek gitu ya dari sosial media kita, ada gambar kodok gitu ya di pemateri, ada gambar yang aneh-aneh ya, coba ya sering-sering liburan gitu ya. Orang yang kurang liburan itu biasanya langsung penuh kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat gitu. Kalau sering liburan, saling beradaptasi ke lingkungan baru, saling menjaga sopan santun gitu ya. Nah, itu pasti ada. Kalau belum bisa ke Bali, ya mungkin sekitar Lampung juga banyak gitu ya. Nah, akhir bulan ini saya juga ke Lampung. Nanti kita bisa ketemu langsung lah. Oke. Lihat ya betapa indahnya dunia ini ya. Kalau kita melihat sesuatu itu dari sisi positif. Memang tantangan saat ini bagi adik-adik yang belajar, bayangin masuk jam 7, pulang jam 3, perut lapar ya. Kalau di Jakarta jalanan macet gitu ya. Tapi lihat, Indonesia
jauh lebih baik jika tidak ada kata-kata yang negatif di sosial media khususnya. Dan ini pesannya nih dari pendiri negara kita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu yang menunjuk kita semua akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Melawan apa? Melawan perbedaan yang ada di berbagai macam wilayah Indonesia. Kita harus bertoleransi, memiliki etika. Ada perbedaan antara pilihan A sama pilihan B, ya sudah monggo. Jangan sampai perbedaan sebuah pilihan A, pilihan B membuat adik-adik berantem antar keponakan. Yang tadinya keluarga adik-adik, rekan-rekan semua punya arisan, bubar gara-gara beda pendapat. Nah ini, hati-hati, tahun depan, tahun 2024, perbedaan itu akan lebih muncul. Jaga. Saran saya, hindari perbedaan. Hargai perbedaan itu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Dan kesimpulannya, ini kata-kata quote yang saya ambil. Masyarakat adalah kesatuan dalam keanekaragaman. Dan ini salah satu pesan dari Ahmad Mustafa Bisri. Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja. Kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan, pada saat kita menendang pun, kita pun akan jatuh. Ini yang paling penting. Pada saat kita menghina orang lain, hati-hati. Ya, kalau berita itu benar, itu menjadi ghibah. Tapi kalau itu berita menjadi salah, kalau itu salah menjadi fitnah. Itu, menjadi fitnah, betul. Hati-hati teman-teman. Dan, nah ini, sudahlah. Kita harus sadar. Jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu. Ini jauh lebih penting. Aktivitas di Yayasan Komunitas Open Source hanya aktivitas kecil. Bagaimana menghindari keluh kesah kita terhadap bangsa ini. Oke, baik. Ayo, mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita manusia, bukan Robocop. Nah, ini kalau zaman tua tahu Robocop. Kalau masih muda, apa ya Robocop ya? Nanti silakan di-searching ya. Robocop. Oke. Modul-modul yang dibutuhkan, detail dari materi ini bisa langsung di-download di literasidigital.id. Jangan lupa follow Cyberkreasi untuk mengetahui informasi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Terima kasih atas pemaparannya pada hari ini. Tadi saya meng-highlight nih Pak Arif, perbedaan kita ya terhadap budaya-budaya di daerah-daerah kita. Yaitu misal kita di daerah Lampung, tentu budayanya berbeda ya Pak dengan orang-orang yang ada di Jakarta begitu. Betul. Nah, di sini teman-teman, kita pentingnya sikap toleransi di dunia digital ya Pak Arif ya. Tentunya kita kehidupan kita sehari-hari itu cerminan kita ketika kita berada di dunia digital. Luar biasa sekali Pak Arif, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi Pak Arif, diskusi bersama peserta di sesi tanya jawab setelah ini Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Iya. Luar biasa sekali teman-teman, itu dia ketiga narasumber kita yang sudah memaparkan materinya yang luar biasa sekali. Kalau kata anak gaul zaman sekarang mah, ini materinya daging banget teman-teman ya, daging banget. Nah teman-teman, saya ingin menghibau kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya di kolom chat dengan menuliskan nama teman-teman dan tentunya narasumber yang dituju, kepada siapa pertanyaan itu dituju teman-teman. Begitu. Kita langsung saja teman-teman masuk ke penanya pertama, yaitu untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Ervan. Kepada sudah yang bertanya, yaitu ada Adik Uci Andrianto. Ya, boleh Adik Uci dinyalakan kameranya terlebih dahulu, dan teman-teman panitia boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, kita panggilkan sekali lagi. Ada Adik Uci.
Kalau saya lihat tadi adik Uci paling pertama nih yang nanya ke Pak Ervan tadi ya. Kayaknya semangat banget dan mencatat nih ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari narasumber kita hari ini. Baik, kita panggilkan sekali lagi adik Uci. Halo. Ya, mungkin kita tunggu ya, kita hitung 1-5. Kalau tidak ada, kita akan lempar ke penanya berikutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mohon maaf adik Uci, nanti kita bertanya, nanti kalau ada kesempatan lagi boleh bertanya adik Uci. Kita akan langsung lanjut dulu ke penanya berikutnya, yaitu ada adik David Arkan Yusuf. Wah, namanya panjang banget. David Arkan Yusuf, dipersilahkan. Dipersilahkan, Habib. Yo, adik Habib. Ya. Oh, bisa. Ya. Ayo Habib. Ya. Dibacain aja Pak pertanyaannya atau gimana? Karena memang situasi di dalam ruang kelas. Oh ya, alhamdulillah. Oke, boleh. Ya, David, dipersilakan adik David untuk bertanya langsung kepada Ervan. Pak Ibu, dibantu untuk menyalakan mikrofonnya. Jangan deketin di kuping itu. Dipersilakan adik David. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara Bapak Kominfo mengatasi dampak-dampak negatif dari era digital ini? Oke. Dampak ya, luar biasa sekali. Dan lain-lainnya. Ya, pertanyaan bagus dari adik David. Saya ulang pertanyaannya, Pak Ervan. Bagaimana cara Kominfo mengatasi atau menanggulangi dampak negatif dari era dunia digital ini? Contohnya seperti cyberbullying. Silakan untuk ditanggapi, Pak Ervan. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari adik David. Salam. Lampung dan Makassar ini terhubung karena kemajuan era teknologi digital yang memungkinkan kita saling berkomunikasi. Tentu saja punya dampak buruk. Tadi saya bahas banyak dampak-dampak buruk yang dalam yang paling banyak itu adalah kebablasan kita berpendapat ya. Seperti kita tahu saja di ruang-ruang komentar sosial media kita berseliweran komentar-komentar negatif, baik yang menjurus negatif ke konten atau negatif ke personal. Itu. Saya rasa Kominfo sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan. Pertama, persuasi. Persuasi itu dengan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab kita dari salah satunya dengan ada ini. Saya bayangkan sebelum ada cyberkreasi itu kita terlalu sosial media kita terlalu ribut, ya. Terlalu ribut dengan komentar negatif. Hal ini tapi dalam saya berkreasi dalam 2 tahun terakhir, 3 tahun masuk tahun ketiga, itu ruang-ruang komentar itu sudah mulai sedikit lebih baik ketimbang 3 tahun. Ini secara empiris saya lihat. Ya. Jadi program-program seperti ini, pendekatan-pendekatan pendekatan-pendekatan peningkatan kapasitas kita itu penting dilakukan. Kedua tentu saja dari sisi penanganan. Nah, penanganan Kominfo tentu saja bukan badan penegak hukum seperti itu. Tentu saja apabila ada hal-hal yang merusak martabat orang baik, martabat baik orang baik, merusak harkat dan martabat orang lain di sosial media, itu tentu saja ada jalur hukum tersendiri. Warga negara bisa melapor ke polisi untuk ditangani. Tapi saya lebih ke langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Kominfo.
dari sisi peningkatan kapasitas kemampuan digital kita ini penting. Salah satunya literasi digital, digital talent itu penting ya. Dan itu sudah meningkatkan, secara empiris di lingkungan saya sudah mulai berkurang. Komentar-komentar di komentar-komentar negatif itu mulai kurang, walaupun masih ada satu ya kan di grup-grup WA keluarga yang dulunya sebelum 2020 itu banyak sekali hoax, itu mulai berkurang. Kemudian orang yang selama ini paham bahwa ini salah, memilih diam, sudah mulai berani berkomentar, sudah mulai memberikan counter bahwa ini ini salah. Ini salah ya kan, karena memang biasa di grup itu om dan tante yang kadang gimana gitu ya. Dulu-dulunya kita ini sebagai yang muda-muda, ini salah ini, tapi biarlah karena om lebih tua kita takut berkomentar. Sekarang anak-anak muda di grup keluarga saya itu udah mulai berani berani speak up. Om ini salah, yang benar itu gini, ini hoax ini, gambarnya aja kok blur gitu ya kan. Itu langkah-langkah positif yang dilakukan oleh akhirnya bisa kita lihat impact-nya. Saya lebih ke langkah-langkah persuasi yang dilakukan oleh Mebol, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan digital kita melalui cyber kreasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Hafiz. Terima kasih, David, pertanyaan yang baik. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada adik David atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Kita lanjut teman-teman ke narasumber kita yang kedua. Kita panggilkan terlebih dahulu, yaitu ada Bapak Sofyan. Dengan yang bertanya yaitu ada adik EN Kurnia. Ya, Agen Kurnia dipersiapkan terlebih dahulu mikrofonnya dan kameranya terlebih dahulu untuk bisa langsung bertanya nih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Sofyan. Ya, kita tunggu terlebih dahulu adik EN. Halo adik EN, apakah sudah siap untuk langsung bertanya? Ya, kalau tidak memungkinkan untuk bersuara, boleh kameranya dinyalakan saja. Nanti saya akan mewakilkan pertanyaannya. Silakan adik EN. Biar kita bisa lihat nih siapa sih yang nanya gitu kan. Karena kita juga mau berinteraksi langsung juga lah dengan teman-teman peserta dari SMPN 7 Kota Bumi Lampung. Ya, boleh adik EN, apakah sudah siap? Mungkin teman-teman panitia boleh dibantu adik EN untuk bisa langsung bertanya. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu ya, 5 detik untuk adik EN. Kalau misalnya tidak ada jawaban, kita lanjut ke penanya berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, adik EN, mohon maaf. Nanti kalau ada lain kesempatan, boleh bertanya lagi dan berdiskusi lagi. Pak Sofyan, kita lanjut dulu ke narasumber yang ketiga, Pak Sofyan. Nanti kita akan kembali lagi ke Pak Sofyan. Kita lanjut dulu, teman-teman, ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Arif tadi. Dengan yang sudah bertanya, yaitu ada adik Neni Sehwanti. Ya, adik Neni dipersilahkan untuk bersiap-siap, menyalakan kameranya dan tentunya nyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada narasumber ketiga, yaitu Bapak Arif. Ya, kita tunggu terlebih dahulu adik Neni. Oh ya, saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Siapa tahu teman-teman nanti yang sudah bertanya terpilih nih. Jadi teman-teman yang sudah bertanya, teman-teman siap-siap saja menyalakan kameranya, mikrofonnya. Nanti ketika dipilih oleh panitia,
teman-teman bisa langsung untuk menyalakan saja begitu. Kita panggil lagi adik Neni Sehwanti. Ya, sepertinya tidak ada jawaban juga dari adik Neni. Kita langsung saja ya teman-teman, kita lanjut ke penanya berikutnya untuk Bapak Arif Ramasyarif, yaitu ada adik Rafa Doizam. Ya, adik Rafa, boleh nyalakan kameranya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan adik Rafa. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana cara mencegah hal-hal yang kurang etis dan dan negatif dari bermedia sosial? Baik, terima kasih Adik Rafa nih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Bagaimana mencegah yang negatif di sosial media? Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri. Itu kunciannya. Gitu. Pada saat ada Rafa salah bertanya, jangan-jangan yang tadi kita nyoret-nyoret nih. Nah, ya sama aja. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa memulai dari diri kita sendiri, pada saat teman lain melakukan hal yang sama, kita bisa ingatkan gitu. Karena percaya sama saya, apapun yang ditulis di sosial media, apa yang kita upload itu akan selalu tercatat. Walaupun umpama ada Rafa nulis sesuatu nih tentang kelompok A, terus kemudian salah dihapus, orang udah pasti screenshot, orang pasti simpen. Nah itu nggak pernah bisa dihapus. Jadi saran saya berhati-hati nih. Kenapa? Kalau yang masih muda, kalau umpama nih tiba-tiba ada Rafa mau masuk ke SMA, ya SMP kan ya, masuk SMA, tiba-tiba nggak bisa terima di SMA bagus, favorit di Lampung. Kenapa? SMA itu rupanya melihat jejak digitalnya Adik Rafa. Rupanya Adik Rafa pernah ngata-ngatain, pernah berbuat jahat, pernah tidak sopan di sosial media, langsung ditolak masuk SMA. Itu bisa. Karena itu tidak bisa dihapus jejak digital itu. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Saran saya dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita dulu, mengingatkan orang tua, mengingatkan adik kita, kakak kita untuk tetap positif di dunia digital. Itu saran saya. Ya, baik. Luar biasa sekali adik Rafa tadi ya yang sudah bertanya mengenai bagaimana cara mencegah hal yang kurang etis dan negatif dari media sosial. Terima kasih jawabannya Pak Arif, dan terima kasih juga adik Rafa yang sudah bertanya. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi tadi ke Bapak Sofyan, ke penanya selanjutnya. Kita panggilkan lagi M. Dava Putra. Ya, pada adik Dava. Kalau tadi Rafa, sekarang Dava, teman-teman ya. Apakah sudah ada? Sudah. Adik Dava? Ya. Oke, silakan. Langsung saja bertanya kepada Bapak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di sini saya mau bertanya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa smartphone di zaman sekarang ini memiliki banyak fungsi dalam satu perangkat. Nah, menurut saya banyaknya fungsi smartphone ini juga menimbulkan adanya dampak negatif untuk smartphone itu sendiri. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya para pengguna gadget, terutama smartphone ini, agar dia bisa lebih bijak, supaya bisa lebih mengambil dampak positif ketimbang dampak negatif. Contohnya dengan mudahnya searching di HP justru menyebabkan banyak remaja yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari hal-hal yang sebenarnya belum boleh dicari. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan langsung ditanggapi Pak Sofyan. Ya, baik. Terima kasih buat Ananda M. Dava Putra. Siswa kelas berapa
Ananda Dava? Kelas 7, kelas 8, kelas 9? Kelas 9. Kelas Kelas 9. 9. Ya, baik. Terima kasih. Di luar dugaan saya, ternyata Dava amat sangat tadi fokus juga memperhatikan di tayangan saya tadi bagaimana kita melihat yang telepon yang menggunakan kabel dengan smartphone yang ada saat ini. Jadi memang betul smartphone bisa memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif. Saya sependapat dengan narasumber tadi Pak Arif bahwa yang pertama kita harus pahami dulu bahwa informasi yang kita terima itu baik atau tidak baik. Saya pikir kalau sudah kelas 9 sudah cukup punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, dan itu pula harus dikombinasi dengan kemampuan dan harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari dalam keluarga kita gitu. Jadi adik Dava ketika mendapatkan katakanlah atau melakukan searching terhadap konten-konten yang ada, kalau itu dipahami tidak baik, nah tentu ini jangan dilakukan, jangan diadop, jangan disebarluaskan, jangan dikirim kepada teman-temannya gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, tentu ini menjadi tugas katakanlah kementerian terkait atau pemerintah dalam hal ini atau yang berwenang, jangan sampai kalau bisa dibuat seminimal mungkin hal-hal yang ada pada konten terutama yang terkait dengan konten negatif gitu. Jadi harus kita hilangkan di sana. Tentu ini menjadi tugas dari yang pihak berwenang. Dan yang paling penting untuk Ananda Dava, manfaatkanlah teknologi digital, gunakan smartphone yang dibelikan oleh ayahanda itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mampu mendongkrak bagaimana cara belajar bisa baik, bagaimana bisa meraih prestasi yang baik. Tapi saya ingatkan sekali lagi, Ananda Dava, kalau saat nanti ujian akhir, jangan menggunakan smartphone-nya ke dalam ruangan. Harus punya keyakinan, smartphone menjadi alat kita untuk belajar, tapi ketika berhadapan dengan ujian, tentu kita harus fair, agar nanti tidak ada iri dari teman-teman di sekitar Ananda Dava. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adik Dava atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Pak Sofyan atas tanggapannya. Luar biasa sekali teman-teman pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini, dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dari tadi ya. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi nanti kita akan pilih 7 lagi penanya terpilih yang akan nantinya ditampilkan di layar Zoom teman-teman pada hari ini. Tapi saya sedikit menyimak tadi ketiga narasumber kita yang sudah memaparkan materinya mengenai 4 pilar literasi digital, dan tentunya saya penasaran nih, saya mempunyai sebuah pertanyaan nih kepada masing-masing narasumber nih. Mungkin kita mulai dari narasumber kita yang pertama, Pak Ervan. Saya nggak nge-share itu, voucher, nggak apa-apa lah. Halo, Pak Ervan. Ya, Pak Ervan sepertinya tidak terhubung. Teman-teman, kita langsung saja. Saya ingin bertanya nih ke narasumber kita yang kedua. Boleh, Pak Sofyan? Ya, Pak Sofyan. Saya mempunyai pertanyaan nih. Sekarang kita sudah tentunya transformasi ke dunia yang udah serba digital, Pak Sofyan. Bahkan kerjaan-kerjaan kita banyak sekali yang sudah bisa diakses melalui media digital, dan tentunya banyak sekali akses-akses sekarang pada zaman ini, apalagi ketika kita belajar nih, Pak Sofyan. Nah, pertanyaannya Pak Sofyan, bagaimana Pak Sofyan cara kita sebagai pemuda atau masyarakat Indonesia nih beradaptasi di dunia yang udah serba digital ini, Pak Sofyan? Ya, baik. Terima kasih
Moderator, ini pertanyaannya sulit untuk dijawab ini. Saya hanya berpesan, kita tidak boleh menghindar dari bagaimana kita memasuki transformasi media digital ini. Tadi saya sampaikan pada saat pemaparan, Indonesia sebagai bagian dari negara yang ada di dalam dunia ini tidak boleh menghindar dari situasi katakanlah berkembangnya modernnya media digital ini. Nah, pilihannya adalah kita harus mampu menyiapkan sumber daya manusia kita melalui pendidikan, melalui pelatihan, agar mampu menerapkan atau memiliki teknologi digital ini, agar proses transformasi ini bisa berjalan cepat. Nah, tentu kita juga tidak ingin dengan memasuki era yang serba digital ini, lalu nilai-nilai yang ada di dalam 4 pilar digital tadi, seperti etika digital, budaya digital, kemudian keamanan digital, dan skill digital itu tidak boleh kita abaikan. Jadi kita edukasi dulu pemuda-pemuda Indonesia dengan 4 pilar itu. Pahami yang baik, yang tidak baik. Nah, yang tidak baik jangan disebarluaskan, jangan diadopsi. Kita ambil yang baik-baiknya. Mungkin ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Pentingnya kita belajar terlebih dahulu ya, Pak Sofyan. Edukasi, apalagi ketika kita belajar di webinar hari ini, Pak Sofyan, contohnya ya, kita dapat banyak insight dari para narasumber kita pada hari ini. Tapi Pak Sofyan, tadi Pak Sofyan sudah menjelaskan tentang bagaimana beradaptasi di dunia digital. Tentunya kita sekarang ngomongin media sosial dulu deh, Pak Sofyan. Sekarang banyak adik-adik mungkin yang punya Instagram, atau Facebook, atau TikTok gitu. Dan mempunyai kayak semangat untuk berpendapat mungkin ya di kolom komen gitu. Nah, mungkin Pak Sofyan bisa membagikan tips nih, gimana cara kita bisa berpendapat dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di media sosial pada saat ini, Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Sekali lagi, di dunia digital tadi telah disampaikan sama halnya ketika kita berada di dunia nyata. Kebebasan berpendapat itu menjadi sebuah hak, mungkin termasuk hak asasi dari setiap manusia. Apalagi kita berharap dengan anak-anak muda, pelajar-pelajar dan mahasiswa kita ini akan mampu menyampaikan pendapatnya yang bersifat positif. Jadi pemuda hendaknya tidak terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa kebijakan ini tidak baik gitu, dengan tidak dia menganalisis terlebih dahulu. Nah, tentu pemuda-pemuda kita diharapkan mampu memberikan pendapat sebagai dorongan kepada pihak-pihak siapapun dia, termasuk seorang siswa harus berani menyampaikan pendapatnya ketika Pak Guru dan Bu Gurunya melakukan kesalahan. Nah, siswa harus sudah mulai kita ajarkan bahwa ketika Bu Guru dan Pak Gurunya ada kesalahan yang dilakukan, siswa boleh memberikan pendapatnya, menegurnya, tentu dengan etika tadi. Demikian. Baik, luar biasa. Pak Sofyan, sangat mudah dimengerti ya teman-teman ya. Kita tadi sudah mendengarkan dan selanjutnya kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas diskusinya pada pagi hari ini. Tadi kita sudah berbicara teman-teman mengenai bijak bersosial media dengan Pak Sofyan dan tentunya cara kita beradaptasi di dunia yang udah serba digital. Tentunya saya juga ingin membahas mengenai skill apa saja sih yang kita perlu kembangkan atau kita perlu punya di era dunia digital. Kalau kita masalah ngomongin skill,
kita boleh berlanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Kita boleh bertanya lagi nih, kupas tuntas, yaitu kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Bapak Arif. Pak Arif, halo. Halo, selamat ya. Ya, Mas. Ya, Pak Arif, tadi kita sudah membahas mengenai adaptasi, kita sudah membahas mengenai kebijakan ketika kita berada di media sosial. Nah, sekarang Pak Arif, mungkin Pak Arif boleh kasih contoh kepada teman-teman pelajar semua. Skill apa sih yang kita perlu butuhkan untuk kita berada di era digital? Mungkin 5-10 tahun ke depan nanti, Pak Arif. Baik, ini menarik ya Mas Hafiz. Jadi, kalau dilihat aktivitas yang saya lakukan di Yayasan Komunitas Open Source, skill yang perlu diperlukan adalah pertama skill mengelola data, atau disebut dengan data science atau data analis. Yang kedua, kita akan bicara soal big data. Ini penting, karena kalau kita bicara satu data gitu ya, di Indonesia akan bicara satu data, seperti yang saya lakukan di Jawa Timur, itu big data adalah tulang punggung pengambil keputusan pemerintahan, baik pusat dan provinsi. Nah ini paling penting. Yang kedua, programming. Ini skill-skill teknis ya, programming. Kemudian ada juga skill programming itu termasuk coding ya. Kemudian yang paling penting juga adalah tentang artificial intelligence. Ini yang akan menjadi tulang punggung di 5 tahun ke depan. Nggak usah 5 tahun lah, 1 tahun dan 5 tahun ke depan. Bisa dilihat ya, kalau sekarang rekan-rekan ketika di Google, ChatGPT. Nah ya, ChatGPT itu di mana teknologi itu sudah dengan mudah menggantikan beberapa fungsi pekerjaan manusia. Dan kalau kita tidak dapat beradaptasi, cepat atau lambat, maka kita akan tergantikan gitu. Hanya saja jangan lupa, walaupun kita sudah punya teknologi yang baik, kita punya skill yang baik, sebagai seorang muslim tetap harus berdoa dan sholat, itu sih. Iya, luar biasa sekali. Itu tadi ya, potensi mungkin pembelajaran buat teman-teman ya, mulai dari big data tadi, atau mungkin artificial intelligence, atau sekarang yang lagi marak banget nih kayaknya programming ya Pak Arif ya. Programming betul. Banyak banget yang lagi nyari ya, apalagi perusahaan-perusahaan nyari orang yang bisa ngoding, begitu teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas skill nih Pak Arif. Nah, mungkin Pak Arif boleh nggak sih menceritakan atau berbagi sedikit tips nih, bagaimana cara memanfaatkannya nih. Tadi kita sudah membahas mengenai ChatGPT nih. ChatGPT ini sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya nih, Pak Arif nih. Karena banyak banget pro kontranya kalau saya lihat di media sosial nih. Karena ChatGPT ini bisa menjawab pertanyaan apa aja yang kita tanyain gitu ya Pak Arif ya. Bagaimana mungkin Pak Arif ada contoh untuk kita bisa menggunakan dengan efisien dan produktif nih? Oke, baik. Jadi kalau umpama ini, kalau di Everyone nih saya ketikkan tuh, itu linknya ChatGPT. Memang ChatGPT itu sampai bisa membuat skripsi, betul, sampai level itu. Tapi pada akhirnya adalah kreativitas kita. Pada saat umpama, sebenarnya dia bisa menggantikan fungsi kita, tapi yang tidak bisa digantikan oleh ChatGPT adalah kreativitas. Umpama, pada saat kita seorang programming, kita ketikkan cara membuat form, dia keluarin itu cara-caranya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu di dalam implementasinya. Itu diperlukan kreativitas. Walaupun mesin itu bisa menggantikan fungsi kita, tapi yang tidak bisa tergantikan oleh mesin itu adalah kreativitas. Dia boleh tulis secara teknis dengan baik, tapi saat implementasi tetap dibutuhkan manusia. Nah, dari situ peran kita yang tadinya awalnya kita full, kita semua, ChatGPT membantu kita dalam proses implementasi. Gitu ceritanya. Baik, luar biasa sekali. Yang paling penting tadi ya, kreativitas kita ya, Pak Arif ya. Betul. Untuk mengerjakan suatu hal begitu. Karena balik lagi, kreativitas itu dari dalam diri kita sendiri ya Pak Arif ya. Betul, bisa kita bukan dari mesin. Betul. Mesin ini sebagai alat untuk membantu saja ya Pak Arif ya. Betul. Oke. Baik, itu dia tadi teman-teman skill atau kompetensi yang teman-teman bisa pelajari atau miliki nantinya. Mungkin masih bisa ya Pak Arif ya. 5-10 tahun ke depan ya. Sangat bisa banget. Justru itu yang saat ini lagi jalan. Data science, data analitik, big data, sama coding. Gitu.
Waduh, luar biasa sekali. Nah, nanti teman-teman yang ingin belajar banyak ya, Pak Arif ya. Source-nya di internet, belajar data science, data analitik, dan tentunya belajar coding juga. Baik, Saya terima juga kasih. titip nih Boleh, di Pak Arif. chatbot. Saya kasihkan tempat materi tentang pembelajaran yang saya berikan secara online dan gratis. Nah, di chatbot silahkan Waduh, dilihat. luar biasa sekali. Gitu. Ya, tuh, itu teman-teman, keuntungan teman-teman mengikuti webinar hari ini. Dapat ilmu gratis dan juga tentunya dapat referensi gratis nih dari Pak Arif. Pak Arif, terima kasih atas diskusinya pada pagi hari ini. Saya ingin berlanjut lagi berdiskusi dengan narasumber kita yang pertama tadi, yaitu ada Bapak Ervan. Halo Pak Ervan. Halo, Mas Arif, Mas Hafiz. Iya, Pak Ervan. Masih semangat, Pak Ervan? Ya, semangat Mas. Masih semangat, luar biasa sekali. Tadi kita sudah ngomongin ini Pak Ervan, adaptasi. Kita sudah ngomongin skill nih Pak Ervan. Nah, mungkin Pak Ervan bisa menjawab sedikit pertanyaan mungkin dari saya yang mewakili teman-teman pelajar nih, Pak Ervan. Seberapa pengaruhnya sih Pak Ervan dunia digital atau peran dunia digital pada aktivitas pelajar akhir-akhir ini Pak Ervan? Oke. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat peran dunia digital pada akhir-akhir ini, kita tahu dunia digital itu dalam 2 tahun ini kita dalam tanda petik seolah-olah dipaksa, ya kan, seolah-olah dipaksa untuk beradaptasi lebih cepat ya. Ada analisis yang mengatakan tanpa COVID, transformasi digital yang kita lakukan yang signifikan dalam 2 tahun ini itu bisa terjadi dalam paling cepat 10 tahun. Jadi tanpa COVID, pembelajaran blended daring Zoom begini itu secara umum mungkin akan dipakai itu mungkin di awal 2030-an, tapi dengan COVID akhirnya dalam tanda petik kita dipaksa, ya kan? Itu. Jadi percepatan teknologi. Saya bayangkan juga kalau COVID ini muncul sebelum teknologi digital sudah sekuat sekarang. Kita bayangkan tidak ada alternatif pilihan untuk sekolah, tidak ada alternatif yang untuk work from home, iya kan? Jadi dengan tidak mensyukuri COVID ya, tapi dia datang untungnya di saat teknologi informasi sudah cukup stabil, walaupun di beberapa daerah tidak, tapi so far, alhamdulillah, dunia digital dalam tanda petik menyelamatkan beberapa sendi-sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Ya kan? Kita bayangkan, Mas Hafiz, kalau COVID ada di tahun 98, 2 tahun kita libur sekolah, bukan WFA. Ya kan, 2 tahun kita libur. Ya kan, dengan ini ya walaupun tidak maksimal, tapi minimal sisi kesehatannya terlindungi, sisi edukasinya dapat, walaupun tidak maksimal ya. Ada beberapa analisis terutama di kampus saya menganalisis walaupun tidak maksimal daripada opsinya nggak ada sama sekali. Nah, kemudian setelah ada juga yang menganalisa setelah era digital, setelah COVID lewat, apakah kita akan back itu 2 tahun lagi? Ternyata tidak. Kita beradaptasi dengan itu. Ya kan, akhirnya meeting-meeting kita dipercepat ya tanpa mengefisiensi biaya. Sebentar saya ada meeting dengan teman-teman di Papua, itu kan 2 tahun lalu harus saya ke sana atau mereka yang ke sini. Sekarang tidak lagi. Siswa juga seperti itu. Pembelajaran daring blended mulai. Kelas-kelas blended mulai dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi mereka yang jauh di sana dengan pendidikan kualitas yang baik, guru yang baik, dosen yang baik, itu mereka bisa akses dengan ya. Saya kebetulan tadi saya di awal bilang saya mengajar juga di 2 universitas. Walaupun saya hidup di 1 kota, saya mengajar di 2 kampus yang secara infrastruktur, secara geografis berbeda jauh. Saya ngajar di Amikom Jogja dan saya ngajar di Makassar. Tapi saya sering ke Jogja tapi nggak pernah ke kampus gitu. Tapi ya itu salah satu teknologi digital mengefisienkan dunia pendidikan kita. Ya kan, ada sisi positifnya, itulah yang harus dikembangkan. Teknologi itu punya sisi positif dan negatif.
upaya yang kita bisa lakukan adalah memperbesar peluang positifnya dan meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Itu yang kita usahakan. Salah satu upayanya tadi saya bilang literasi digital. Ini adalah upaya untuk memperbesar ruang-ruang positif dan mempersempit dampak-dampak negatif seperti itu. Itu Mas Hafiz. Wah, luar biasa sekali ya, Pak Irfan. Tadi kita membahas mengenai seberapa pengaruhnya, berarti pengaruh banget ya, berpengaruh banget Iya, nih, pengaruh. apalagi di dunia Pengaruh. pendidikan, Pak Irfan. Kita sudah 2 tahun, untungnya kita sudah ada di era digital yang seperti sekarang. Ada Zoom, ada Google Meet, walaupun kita jaga jarak atau masa PSBB waktu 2 tahun kebelakangan, tapi kita bisa bertatap muka langsung ya di Zoom. Seperti hari ini nih, walaupun kita jauh-jauh ya, Pak Irfan, tapi kita masih bisa bertatap muka langsung. Itulah positifnya dari teknologi zaman sekarang, teman-teman. Nah, terakhir Pak Irfan, mungkin Pak Irfan ada nggak sih harapan Pak Irfan untuk literasi digital atau perkembangan dunia digital ke depannya untuk masyarakat Indonesia sendiri, Pak Irfan? Oke, kita tahu seperti tadi kemarin Mas Arif bahwa banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas itu akhirnya diganti oleh manusia, tapi kita harus pahami bahwa banyak ruang-ruang lain yang sebenarnya dengan era teknologi itu tumbuh, itu malah terbuka lebar, iya kan? Bayangkan ruang-ruang misalnya kerjaan programmer, dulu itu sedikit sekali. Dulu kampus kami itu lulusan-lulusan programmer kadang susah cari tempat kerja, tapi dalam 2 tahun terakhir ini dunia usaha dan dunia industri malah request, tolong bang, kalau yang ada jago-jago kirim ke perusahaan kami gitu ya kan, mulai request, stoknya mulai, itu artinya ruang-ruang seperti data analis. Saya harap adik-adik sama masih SMP ya, tutorial, belajarlah dengan teknologi, karena it's huge, dipakai di masa depan. Ilmu akan dipakai di masa depan. Apapun bidang ilmu Anda di masa depan, itu pasti akan bersentuhan dengan teknologi digital. Seperti itu, karena media transformasinya ke arah situ. Kita mau seninya pasti menggunakan media perangkat digital seperti itu. Jadi kita harus terus belajar memanfaatkan peluang yang ada, tidak harus di ruang kelas, banyak ya, banyak di internet sana, dan pengaruh positifnya orang mulai sharing ya, orang mulai asik nih sharing-sharing hal-hal pembelajaran di YouTube ya kan. Mahasiswa saya itu kebanyakan dulu zaman saya itu tutorial di blog ya, di blog atau di buku. Sekarang mahasiswa ini lebih suka visual, tutorial di YouTube. Ikut tutorial YouTube. Jadi itu sisi dari pembelajaran itu semakin variatif, media semakin variatif. Kalau ada yang suka yang visual bisa cari di YouTube, suka yang reading bisa cari blog-blog seperti itu, bisa cari di script.com, banyak. Jadi pelajari teknologi ini karena ini menjadi tulang punggung di masa depan teknologi ini, apapun bidang kita. Saya tidak mengharuskan ada terjun jadinya teknologi digital dan komputer, tapi pahami dasarnya karena apapun bidang kita. Ini dari proyeksi saya ya, Mas Hafiz, itu ini menjadi tulang, bidang ini menjadi tulang punggung, menjadi fondasi karena semua bidang kan berinteraksi dengan teknologi digital. Sekian, Mas Hafiz. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Luar biasa sekali teman-teman. Tadi yang sudah menyimak dari ketiga narasumber kita berdiskusi banyak tentang materi hari ini, yaitu hak dan tanggung jawab di ruang digital ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, tadi ada banyak teman-teman yang sudah bertanya, dan kita sudah mempunyai 7 penanya terpilih nih teman-teman, yang akan kita tampilkan di layar Zoom teman-teman pada hari ini. Boleh teman-teman yang tadi sudah bertanya, sekiranya teman-teman ingin nih dipilih oleh panitia, boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu nih. Nanti biar panitia bisa lihat nih siapa aja yang on cam. Nanti kita bisa pilih, begitu ya teman-teman ya. Kita panggilkan saja langsung ke nama-nama yang sudah terpilih. Ya, boleh ditampilkan panitia.
Oke, kita panggilkan ya. Sudah ada yang terpilih nih oleh panitia, yaitu ada adik Jeffrey Ramdhani. Maaf. Ada adik Jeffrey Ramdhani. Yang kedua ada adik Dedi Arianto. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Setyadi. Yang keempat ada adik Eliana. Yang kelima ada adik Tenti. Yang keenam ada adik Tri Handoko Setiawan. Yang ketujuh ada adik Desi Malasari. Ya, selamat kepada 7 pemenang terpilih pada hari ini yang sudah mendapatkan saldo e-wallet nantinya akan dikirim. Boleh di chat lagi di kolom chat kepada host kami nomor e-walletnya berapa, nanti kita akan kirimkan gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak terpilih, jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Walaupun tidak terpilih sebagai penanya teman-teman, tapi kita di sini tadi belajar banyak hal, belajar tentang gimana cara kita meningkatkan skill di era digital, adaptasi di dunia digital, tentunya ada keamanan, dan tentunya tadi ada budaya-budaya digital, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, nanti siapa tahu kita bertemu lagi di lain waktu, teman-teman menjadi 7 penanya terpilih, tentunya. Ya, tentunya kita sudah sampai di akhir sesi, teman-teman. Saya menarik kesimpulan tadi pentingnya 4 literasi digital pada hari ini. Dari mulai kecakapan digital, tentunya banyak skill yang perlu kita kembangkan, teman-teman, di era digital ini. Dan keamanan digital juga tentunya tadi yang sudah dibahas oleh 3 narasumber. Keamanan digital ini berupa data-data pribadi kita, tentunya cara kita bermain sosial media, teman-teman. Apalagi teman-teman sekarang banyak banget nih lagi viral kayak dapat undian lewat SMS gitu. Klik link ini gitu kan. Nah, teman-teman hati-hati tuh ya. Kalau misalnya sumbernya nggak percaya, mending jangan asal klik ya teman-teman. Apalagi di WhatsApp sekarang udah banyak banget teman-teman. Kayak gitu ya. Yang ketiga tadi ada etika digital. Etika digital ini tentang etika kita bersosial media ya teman-teman. Dan ketika kita berada di sebuah kelas bisa juga, apalagi sekarang lagi Zoom tadi ya. Etika digital ini penting. Tadi teman-teman ada yang coret-coret tuh, tadi diperingatkan kan oleh ketiga narasumber kita, jangan coret-coret karena itu cerminan kita gitu kan. Etika teman-teman sebagai pelajar, pemuda-pemudi masyarakat di Indonesia, begitu ya teman-teman. Yang terakhir ada digital culture atau budaya digital. Kita sebagai masyarakat Indonesia, teman-teman, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dari kita, tentunya dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang berbeda ya. Maka karena itu kita harus toleransi terhadap budaya-budayanya. Kita juga harus saling mengingatkan kepada teman-teman juga agar kita bisa lebih bijak lagi. Begitu ya teman-teman. Oke, kepada 7 penanya tadi boleh ditampilkan. Oke, kita panggil lagi ya. Karena kita nanti akan ada sesi foto bersama teman-teman. Makanya nanti kita akan tampilkan 7 penanya terpilih. Biar kita bisa lihat nih muka-mukanya siapa aja sih yang sudah terpilih tadi. Yaitu kita panggilkan lagi, yaitu ada adik Jeffrey Ramdhani, ada adik Dedi Arianto, yang ketiga ada adik Muhammad Farhan Setyadi, yang keempat ada adik Eliana, yang kelima ada adik Tenti, yang keenam ada adik Tri Handoko Setiawan, yang ketujuh ada adik Desi Malasari. Ayo kepada adik-adik boleh di-on-kan kameranya. Nanti kita akan ada sesi foto bersama nih ya. Kita tunggu adik-adik. Boleh panitia dibantu untuk menampilkan. Ya, ini dia. Ketujuh penanya terpilih. Boleh adik Desi, adik Eliana, adik Farhan, mengaktifkan kameranya terlebih dahulu semuanya teman-teman. Karena kita akan foto bareng nih. Foto bareng. Ya, ayo adik Tenti, adik Eliana, adik Desi kita tunggu.
Ya, oke baik, kita langsung saja foto bersama untuk mempersingkat waktu kita. Boleh saya ambil aba-aba ya? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi teman-teman, mungkin bisa tangannya kayak gini untuk kita salam literasi digital. 1, 2, 3. Ya, itu dia 7 penanya terpilih. Nah, sekarang kita akan foto bersama para narasumber kita dan juga tentunya teman-teman di rumah. Boleh narasumber kita untuk senyum ke kamera, boleh saya ambil aba-aba ya? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin bapak-bapak narasumber, boleh tangannya seperti ini karena kita salam literasi digital. 1, 2, 3. Iya, terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini yang sudah memberikan dan memaparkan materinya yang sangat bagus dan luar biasa sekali. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini hingga akhir, dan tak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Berakhir sudah acara webinar kita pada hari ini. Dan semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan dan apa yang sudah kita dengarkan, kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita memulai sudah dengan membaca doa, teman-teman. Alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Hafiz Zaki selaku moderator dan kru yang bertugas pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Salam Hafiz. Pak Sofyan, Mas Arif, pamit. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Maksud saya kan gini juga.